Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Seismologi Modul 3, Penghilangan Respon Instrumen pada Data Seismograf. Di mana pada tujuan praktikum kali ini adalah yang pertama, mampu menyediakan informasi respon instrumen pada setiap stasiun. Yang kedua, mampu melaksanakan cara penghilangan respon instrumen pada data seismograf. Kita telah mempelajari bagaimana rekaman dari suatu gelombang, di mana gelombang seismik tersebut memiliki dua jenis, yaitu gelombang badan dan gelombang permukaan. Yang dimana gelombang badan itu kita terdiri dari dua, yaitu gelombang P dan gelombang S. Yang dimana pada modul sebelumnya teman-teman sudah melakukan picking gelombang P dan gelombang S pada masing-masing stasiun yang teman-teman miliki. Di seismograf ini kita memiliki namanya satu istilah, yaitu seismometer. Seismometer adalah instrumen yang mendeteksi gelombang seismik. Instrumen yang menggabungkan seismometer dengan alat perekam gelombang yang kita sebut dengan seismograf. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana kita cara menghilangkan efek dari alat ini agar data yang kita gunakan tersebut memang real, tidak ada lagi gangguan. Jadi pada kali ini kita akan menghilangkan 3 respon instrumen, yaitu displacement, yang kedua velocity, yang ketiga acceleration. Di mana pada displacement ini kita akan menghilangkan respon terhadap pergeseran tanah, dan velocity berdasarkan kecepatan getaran, dan acceleration berdasarkan percepatan getaran. Respon dari alat kita yang nantinya hasilnya itu akan membuat data kita tersebut kurang menggambarkan kondisi dari sebenarnya, sehingga penting bagi kita untuk melakukan filter dalam menghilangkan respon. Oke, kita lanjut ke langkah kerja. Teman-teman diharapkan sudah bisa membuka kuisinya masing-masing, di mana tampilannya seperti ini. Pada bagian ini kita akan pergi ke bagian tools. Oke, di bagian tools ada pilih di log station data. Oke teman-teman, setelah muncul seperti ini, teman-teman klik tombol log station yang di bagian bawah. Log station yang di bagian bawah. Oke. Pada bagian ini teman-teman cari data teman-teman simpan di folder mana. Data yang ini sudah teman-teman download di data modul 1. Nah, di mana datanya itu adalah yang ini. Data praktikum event 0 station XML. Teman-teman klik dan open. Tunggu hingga muncul daftar stasiun list. Oke teman-teman, jadi ini merupakan tabel stasiun yang kita gunakan, di mana ini bisa terlihat ada stasiun Mazi, TOKT, KVT, dan sebagainya. Dan setelah muncul, maka teman-teman perlu klik Edit Tional Posts, terus klik Log Station Data, terus Save Response as SACPN. Oke, sudah di sini teman-teman. Nah, pada bagian ini teman-teman buka atau buat modul baru. Nah, oke, kita buat modul baru dulu, folder baru, modul 3. Nah, di modul 3 kita ini juga bikin folder baru dengan nama RESP, sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Dan kita klik foldernya dan kita langsung select folder. Oke teman-teman, pindah ke file teman-teman yang tadi, dimana saya itu ada di Praktikum Seismologi 2025 dan di modul 3. Oke, jika kita klik sudah berisi 405 item kalau di bagian saya. Selanjutnya teman-teman, kita kembali ke modul 1 kita. Oke, modul 1 kita. Nah, di sini kita akan menggunakan data SHC kita di modul 1, di mana di sini saya menggunakan data SHC 2 penamaannya. Di sini kita copy foldernya dan kita pastekan di modul 3. Oke teman-teman, kita pastekan. Oke, jika sudah teman-teman,
maka teman-teman perlu membuka kembali folder RESP ini. Nah, teman-teman select all, oke. Terus teman-teman copy, teman-teman buka kembali folder SHC yang tadi udah teman-teman pindahkan ke modul 3 dan teman-teman pastikan di sini. Oke, kita tunggu. Oke. Nah, jadi pada folder SHC kita ini ada berisi data SHC dan juga data RESP. Dan untuk memudahkan kita dalam mengingat, penamannya kita ganti menjadi SHC RESP. Kita buka kembali folder RESP ini. Nah, kita select all semua. Kita kopikan kembali. Selanjutnya kita pergi ke folder Word teman-teman. Oke, kita pergi ke folder Seismo. Buka Word. Nah, teman-teman pilih tes berapa kemarin pas melakukan data ini. Nah, karena saya mensimulasikan data untuk LS, tes saya merupakan tes 3. Nah, di sini kita pastikan semua yang kita copy tadi. Oke. Di folder SHC-RESP ini teman-teman cek salah satu stasiun. Oke, di sini kita coba pakai stasiun Mazi. Oke, Mazi kita gunakan yang komponen Z saja ya teman-teman, komponen Z yang ini. Oke teman-teman, kita klik kanan, kita open dengan Notepad. Nah, oke di sini teman-teman kita bisa melihat bagaimana isi dari folder Mazi yang kita pilih tadi teman-teman. Nah, langkah selanjutnya itu kita buka command prompt. Kita arahkan ke direktori SHC yang kita simpan yang udah kita gabungkan tadi, yaitu kita copy pad dulu. Kita copy pad terus CD, karena saya menyimpannya di D, berarti CD garing D, kopikan. Oke, kalau sudah seperti ini, tadi kan kita membuka channel Mazi. Nah, kita keluarkan station tersebut dengan perintah brief, bintang nama stasiun, bintang komponen Z, enter. Oke, jadi teman-teman, jika teman mengikuti perintah ini, maka akan muncul 2 data. Jadi jika teman-teman masih muncul 1 data, boleh teman-teman cek kembali data SHC yang teman-teman miliki. Selanjutnya, kita menjalankan perintah webtool. Enter. Kemudian kita pilih. Nah, jadi teman-teman, di yang pertama ini merupakan file berisi data seismogram kita. Sedangkan di file kedua ini merupakan file respon instrumen kita. Nah, jadi karena kita ingin membuka file data kita, maka kita klik 1, enter. Nah, selanjutnya poin ini kita kosongkan saja, enter. Ground motionnya, jadi
Teman-teman, di ground motion output ini kita lihat ada disk sama dengan 1, vel sama dengan 2, acceleration 3. Nah, karena saya ingin mencontohkan kepada teman-teman yaitu mengenai displacement, maka kita pilih 1. Enter. Untuk filternya kita kosongkan saja terlebih dahulu, kita langsung enterkan. Ini enter. Selanjutnya lanjut enter. Oke. Sehingga teman-teman kita bisa melihat ada luaran file. Nah, output waveform file yang dimana namanya itu adalah 2023. Ini kan ada penamaan C ya teman-teman. Nah, di sini berarti kita ingin mengubah C ini menjadi perintah kita yang pertama tadi, di mana kita milihnya adalah 1 displacement, maka kita rubah secara manual. Nah, jadi caranya kita copy ini, kita pergi ke file RESP, kita search, ketemu teman-teman klik terus rename, kata say yang di akhir teman-teman ganti dengan DISP atau displacement. Lanjut teman-teman enterkan, yes. Oke, teman-teman, kalau sudah teman kembali ke CMD, teman-teman lakukan perintah drift lagi, drift nama stasiun dan komponennya komponen Z. Perhatikan penulisannya ya teman-teman, enterkan. Oke, nah di sini yang dimana awal data kita itu cuma punya 2. Nah, setelah kita lakukan displacement, pilih 1, maka dan kita ubah yang say tadi, sehingga data kita memiliki 3. Nih teman-teman, data kita sudah memiliki 3. Lanjut, untuk melihat bagaimana bentuk seismogram tersebut, sehingga kita perlu menjalankan perintah mul PLT. Jadi kita langsung saja kita pilih 1. Ini kita klik no. Filternya kita kosongkan. Oke. Sehingga muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini merupakan bentuk seismogram kita sebelum dilakukan penghilangan respon instrumen. Jadi teman-teman tolong diperhatikan bagaimana bentuk gelombang kita. Kita akhiri ini dengan klik keyboard view. Nah, jadi teman-teman tadi kan kita milih, nah dimana yang satu itu adalah data seismometer kita. Nah, sekarang kita ingin melihat apakah ada perbedaan dengan data yang telah kita hilangkan respon displacementnya. Oke, dengan cara kita lakukan drift lagi, drift nama station dan komponennya. Enter kan? Nah, di sini teman-teman pilih mol. Nah, di sini jangan pilih 1, kita pilih 2, yang dimana kita ingin melihat bagaimana hasil dari displacementnya. Oke, klik 2, enter, 0, filter dikosongkan, enter. Nah, terlihat perbedaannya teman-teman dengan hasil yang tadi, dimana kita lihat ada perbedaan hasil nih dari gelombang yang muncul di stasiun mazi kita. Nah, ini bisa teman-teman analisis. Selanjutnya, kita buka dulu fiksi kita yang tabel tadi teman-teman. Nah, tadi saya melakukan mazi di komponen HZ. Di komponen HZ ini, kita harus melihat bagaimana hasil displacement yang kita miliki tadi ini kan terlihat frekuensinya itu sangat rendah. Jadi apa filter yang harus kita lakukan? Sini kita pilih komponen
stasiun Mazi dengan channel HHZ, klik kanan. Oke teman-teman, kita klik kanan. Nah, terlihat ada plot response, displacement, plot response velocity, plot response, dan acceleration. Nah, di sini kita lihat plot response velocity-nya ya teman-teman, ataupun yang di atasnya dulu displacement. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bagaimana respon dari displacementnya ini teman-teman. Nah, terlihat ya teman. Oke, ini kita keluarin dulu karena untuk displacement kita masih belum perlu. Nah, selanjutnya itu kita lihat yang plot response velocity. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman. Nah, di sini hasilnya itu bisa teman-teman lihat di sebelah kanan atas yang di bagian yang sini yang tadi ya teman-teman. Nah, ada X sama dengan Y. Nah, ini kita lihat dulu frekuensi minimumnya itu. Oke, mungkin perkiraan saya di sini teman-teman itu sekitar 0,012. Nah, itu teman-teman catat sehingga max-nya itu saya pilihnya di sini di mana 46,03. Nah, ini dibutuhkan nanti teman-teman kita untuk ngefilter. Nah, gimana cara ngefilternya? Oke, kita balik dulu ke hasil yang ini teman-teman. Kita klik keyboard Q. Oke, kita kembali ke CMD kita. Nah, kita kembali ke folder CMD. Kita pilih perintah web tool. Filler nulisnya ini kita pilih 1. Ini kita enterkan. Ground motionnya tadi kita karena masih di displacement kita pilih 1. Nah, di filter low and high ini teman-teman, di filter ini teman-teman masukkan data yang teman-teman miliki tadi. Nah, oke. Nah, di saya tadi itu adalah low-nya itu 0,012, untuk high-nya itu ada 46,03. Oke. 46,03, terus enter kan, sehingga muncul hasil nanti yaitu yang ini. Pokoknya enterkan saja lagi teman-teman. Nah, nanti bakalan muncul hasilnya yaitu ini teman-teman, output waveform file name is yang ini teman-teman. Nah, seperti yang rangkaian tadi, kita copy lagi nama ini, kita masuk ke folder kita. Oke, masuk lagi ke folder kita, kita search. Nah, ini teman-teman sama, kita ganti namanya itu menjadi yang C ini, kita hapus menjadi displacement 2. Oke, displacement 2. Oke, yes kan, enter, terus yes kan. Oke, kalau sudah teman-teman klik perintah drift Mazi komponen Z, enterkan. Nah, jadi di sini kita ada 4 data teman-teman. 4 data, yaitu satu data merupakan data seismogram kita, yang 2 adalah data rekaman kita dengan penghilangan respon displacement,
Dan yang ketiga ini adalah respon displacement kita tapi dengan filter. Nah, coba kita munculkan bagaimana tampilan respon kita yang dengan ini teman-teman, dengan filter ini. Oke, kita klik Mol PLT, make a choice. Nah, di make a choice ini kita karena mau munculin displacement 2 ini, maka kita pilih 3 ya teman-teman. Enter. Ini now filternya enter kan. Oke, muncullah seperti ini teman-teman. Jadi ini merupakan hasil dari penambahan filter dari di displacement kita teman-teman. Jadi nanti bisa teman-teman bandingkan di perbedaannya teman-teman. Nah, itulah tujuan dari kita mengapa melakukan respon instrumen, karena kita ingin menghilangkan gelombang-gelombang yang terekam oleh alat kita biar data yang muncul itu lebih merepresentasikan kondisi yang sebenarnya gitu teman-teman. Oke, jadi teman-teman itu saya mencontohkan untuk yang displacement. Ya, selanjutnya seperti yang kita lihat tadi, kita memiliki 3 komponen ya teman-teman, yaitu ada displacement. Nah ini kita ada displacement, velocity, dan acceleration. Nah, di mana teman-teman bisa mengubahnya itu pada saat proses di command prompt yang di sini teman-teman. Nah, yang di ground motion output. Nah, karena tadi saya memilih 1 karena emang displacement. Nah, teman-teman bisa mengikuti langkah yang sama, tetapi pada bagian ini bisa teman-teman pilih 2 untuk velocity dan teman-teman pilih 3 untuk acceleration. Sekian untuk tutorial atau demonstrasi modul 3. Saya